mustaqirin ala umur dunia wahdin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Baiklah, nama saya Reka Mirwana dengan NPM 1911010407 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan membuat video sebuah rancangan metode penelitian pendidikan guna memenuhi tugas akhir kuliah dari mata kuliah metode penelitian pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul penanaman nilai-nilai keislaman dengan menggunakan metode pendekatan CTL atau Contextual Teaching and Learning melalui Taman Pendidikan Al-Quran Nurul Yakin di Taman Padang. Oke. Langsung saja, silahkan diperhatikan dengan baik. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf. Langsung saja, selamat menyaksikan. Oke, yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini latar belakang dari nilai-nilai keislaman yaitu nilai-nilai keislaman yang ditanamkan pada setiap anak diharapkan akan mempunyai jiwa yang bersih. Nah, nilai-nilai pada keislaman menekankan pada nilai-nilai yang dapat mentebal keimanan, nilai akhlak, berwujud berhubungan manusia dengan yang hak atau hablum minallah, dan yang bersifat horizontal yaitu hubungan manusia dengan sesamanya atau hablum minannas, dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Nah, penelitian keislaman ini pada anak akan ditekankan pada nilai akhlak, nilai iman, dan ibadah. Nah, penanaman nilai-nilai keislaman pada anak merupakan model utama untuk kehidupan yang mendatang. Untuk menumbuhkan generasi Qur'ani yang dimaksud bukanlah pekerjaannya yang mudah. Usaha tersebut harus dilakukan secara teratur dan berkelanjutan, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Dalam hal ini, agama memiliki peran yang sangat penting, maka selain guru, ustadz maupun ustazah, keluarga memiliki peran yang penting juga. Nah, Taman Pendidikan Al-Quran merupakan lembaga pendidikan non-formal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran pembacaan Al-Quran sejak usia dini, serta memberikan pemahaman tentang nilai-nilai keagamaan pada anak usia taman kanak-kanak, sekolah, pemahaman dasar tentang pembacaan Al-Quran sehingga membantu mengembangkan pertumbuhan anak dan perkembangan rohani anak. Oke, langsung saja kita ke bab 2 yaitu kajian teori. Nah, yang pertama ada penanaman nilai-nilai keislaman. Di sini kita akan membahas penanaman dulu. Nah, penanaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses atau cara pembuatan atau menanam atau menanami atau menanamkan atau proses atau cara menanamkan. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah bagaimana proses atau cara maupun tindakan yang diberikan atau memberikan suatu pengertian, penjelasan pemahaman kepada anak atau peserta didik, atau juga bisa tentang bagaimana cara ataupun usaha seseorang pendidik dalam menanamkan nilai-nilai keislaman di dalam diri anak yang dilandasi oleh pemahaman kondisi anak yang berbeda-beda. Nah, di sini yang kedua ada nilai-nilai keislaman ya. Nah, yang pengertian nilai. Nah, di sini nilai merupakan alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan lebih disukai secara sosial dibandingkan dengan cara yang berlawanan. Maksudnya adalah bahwa nilai mengandung elemen yang membuang ide-ide seorang individu mengenai sesuatu hal yang baik, buruk, benar, salah, atau sesuatu yang diinginkan. Nah, selanjutnya di sini nilai sebagai sesuatu hal yang abstrak, mempunyai beberapa indikator yang harus kita pahami. Nah, di antaranya yang itu pertama adalah nilai memberikan arah ataupun tujuan seorang manusia kemana harus menuju, apakah harus dikembangkan ataupun diarahkan. Nah, yang kedua, nilai memberikan inspirasi ataupun aspirasi kepada seseorang untuk melakukan hal yang berguna bagi dirinya dan hidupnya. Nah, yang ketiga yaitu nilai memberikan arahan ataupun mengarahkan seseorang dalam melakukan tindakan atau bertingkah laku sesuai dengan adab masyarakat. Jadi, nilai di sini memberikan pedoman acuan kepada seseorang bagaimana seharusnya dalam bertindak. Nah, yang keempat yaitu nilai itu sesuatu hal yang menarik atau memikat hati individu untuk dipikirkan, direnungkan, dimiliki, dan untuk diperjuangkan serta dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kelima, di sini nilai itu mengusik perasaan di mana hati nurani seorang manusia ketika mengalami berbagai hal perasaan seperti bahagia, sedih, tertekan, bersemangat, dan kalut. Nah,
Ada pendapat lain di sini yaitu menilai menurut Muslim Nurdin adalah suatu perangkat keyakinan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak khusus. Nah, di sini ada lagi pendapat lainnya yaitu dari Hill mengatakan bahwa nilai sebagai acuan tingkah laku hidup seseorang di mana mempunyai tingkah laku tahapan, yaitu yang pertama values thinking. Ini menurut Hill. Values thinking yaitu nilai-nilai pada tahapan dipikirkan. Nah, yang kedua yaitu values effective, yaitu nilai-nilai yang menjadi keyakinan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan tahap terakhirnya adalah values action, atau yaitu tahap di mana nilai menjadi keyakinan yang kuat dan diwujudkan atau diapresiasikan menjadi perbuatan yang nyata atau konkret. Jadi menurut Hill di sini dapat diketahui bahwa nilai yang diajarkan oleh anak hanya sebatas tahu saja, sedangkan nilai ini seharusnya juga diwujudkan dalam tindakan yang konkret pada pemikiran, perilaku maupun perasaan. Nah, selanjutnya yaitu adalah nilai keislaman. Nah, nilai keislaman terdiri dari dua kata yaitu nilai dan keislaman. Nah, nilai itu sendiri mengandung makna sesuatu yang menyebabkan hal itu dikejar oleh manusia. Nilai juga bisa berarti suatu keyakinan yang dijadikan acuan seseorang untuk memilih dalam bertindak. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang keislaman. Apa sih itu keislaman? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keislaman adalah sesuatu yang berkaitan dengan agama Islam. Nah, agama Islam mempunyai hubungan yang erat dengan ajaran Islam yang dikembangkan oleh ilmu keislaman. Dan di sini kita tahu sendiri bahwa sumber ajaran agama Islam yaitu adalah Al-Quran dan Hadis. Nah, di mana dengan mempergunakan akal sebagai sumber ajaran ketiganya. Nah, manusia memenuhi syarat untuk berikhtiar mengembangkan komponen agama Islam yang terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak. Nah, dalam uraian di bawah ini akan dijelaskan mengenai hubungan agama Islam dengan ilmu-ilmu keislaman yang mengembangkan ataupun menjelaskan agama Islam menjadi ajaran Islam. Nah, ajaran Islam merupakan ajaran penyempurna ajaran terdahulu. Oleh sebab itu, kajian dikaji meliputi seluruh aspek yang terdapat dalam ajaran Islam. Yang pertama yaitu seluruh materi dalam ajaran Islam dilakukan pengkajian, baik itu akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, sumber ajaran yang terdiri Al-Quran dan Hadis dan akal atau rakyu. Sedangkan yang ketiga, seluruh dimensi keberagaman dalam Islam seperti halnya yang telah dilakukan oleh Clark and Stark. Mereka mengklasifikasikan dimensi agama menjadi 5 hal adalah: yang pertama, keyakinan, praktik agama, pengalaman keagamaan, pengetahuan agama, dan konsekuensinya yang muncul dari keberagaman. Nah, keempat, tentang relatis mutlak, yaitu tahan yang selama itu dianggap tidak bisa diketahui dan tidak bisa dipahami. Yang kelima, seluruh aspek-aspek yang dapat digunakan untuk memahami realitas mutlak seperti misterius, spontanitas, hidup, energi, kreativitas, kuasa, dan agama. Lalu, nilai-nilai keislaman merupakan tingkat integritas kepribadian yang mencapai tingkat insan kamil. Nah, nilai Islam bersifat mutlak kebenarannya, suci, dan universal. Kebaikan dan kebenaran agama mengatasi perasaan, rasio, nafsu manusiawi, keinginan, dan mampu melampaui ras, bangsa, dan strata sosial. Menurut Muhaimin, nilai keislaman memiliki dua bagian, yaitu normatif dan operatif, yang mana segi normatif menekankan pada baik, benar, buruk, dan salah, sedangkan segi operatif menekankan pada hak dan batil, ridho atau tidaknya. Dalam proses aktualisasi nilai Islam dalam pembelajaran diwujudkan dalam sosialisasi di dalam maupun di luar kelas. Pada hakikatnya, nilai selalu tidak disadari oleh manusia, karena nilai merupakan landasan bagi manusia untuk melakukan perubahan. Nilai-nilai merupakan daya kekuatan yang mendorong hidup manusia. Oleh karena itu, nilai memiliki peran penting dalam proses perubahan sosial. Jadi, nilai ajaran keislaman sangatlah penting bagi individu setiap anak, karena mengetahui nilai keislaman pada anak dapat memberikan ukuran dan arahan ataupun tindakan yang akan dilakukan untuk mewujudkan tindakan dari nilai-nilai keislaman tersebut. Nah, perbuatan moral baik secara individu maupun kelompok yaitu pertama, memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan perbuatan moral baik secara individu maupun kelompok berdasarkan nilai-nilai keislaman yang menurut mereka. Nah, yang kedua, yaitu mendorong ataupun memberikan arahan kepada anak untuk melihat diri mereka sendiri.
sebagai makhluk sosial maupun individu dalam pergaulan sesama yang memiliki kebebasan seluruhnya, melainkan sebagai warga masyarakat yang harus kontribusi di dalam demokrasi. Pada dasarnya, penanaman nilai-nilai Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrahnya manusia serta sumber insani yang ada pada dirinya menuju terbentuknya manusia yang seutuhnya atau insan kamil sesuai dengan norma Islam. Dalam Islam sendiri terdapat macam-macam nilai agama Islam, dan pokok-pokok nilai keislaman yang harus ditanamkan pada anak adalah nilai akidah, ibadah, dan akhlak. Jika menelaah kembali mengenai pengertian pendidikan agama Islam, terdapat nilai-nilai keislaman yang terkandung di dalamnya, yaitu pertama, nilai akidah berhubungan secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu nilai syariah, hubungan manusia dengan manusia, implementasi dari akidah. Nah, yang ketiga, yaitu nilai akhlak yang merupakan implementasi dari nilai akidah dan syariah ataupun muamalah. Nah, yang ketiga yaitu ada lagi tentang sumber ajaran Islam. Terdapat kesepakatan di kalangan ulama bahwa sumber ajaran Islam yang utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan alat yang digunakan untuk memahami Al-Quran dan hadis itu sendiri adalah akal pikiran ataupun penalaran. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 kita dianjurkan agar menaati Allah dan Rasul, yang mana bunyinya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasuli in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim, yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan berpendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun Al-Quran dan Rasul-Nya, yaitu Al-Hadis. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, selanjutnya yaitu ada Al-Quran. Para ulama mendefinisikan Al-Quran secara istilah berbeda-beda, di antaranya yaitu Dr. Subhi As-Sholih mengemukakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala dan merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir, di mana ketika membacanya termasuk ibadah. Sedangkan menurut Muhammad Al-Ashabuni berpendapat bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang tiada tandingannya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan penutup para nabi dan rasul dengan perantara malaikat Jibril, dan ditulis pada mushaf-mushaf yang selanjutnya disampaikan kepada kita secara mutawatir. Serta ketika membacanya dan mempelajarinya merupakan ibadah yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan yang ditutup dengan surat An-Nas. Sebagai sumber ajaran Islam yang utama, Al-Quran diyakini berasal dari Allah dan bersifat mutlak benar keberadaannya, sangat dibutuhkan oleh manusia, karena segala daya yang dimiliki oleh manusia itu sendiri tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapinya tanpa adanya sebuah dasar dan sumber. Bagi kaum Mu'tazilah, Al-Quran berfungsi sebagai penguat pendapat-pendapat akal pikiran dan sebagai pengetahuan tentang hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh nalar ataupun akal manusia. Di dalam surat Al-An'am ayat 38 menerangkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farutna fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun. Yang artinya di mana yaitu, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kita, seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami meluputkan di dalam kitab. Nah, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Di sini bahwasanya yaitu
menerangkan bahwa di dalam Al-Quran terdapat petunjuk mengenai suatu, namun pada dasarnya petunjuk itu masih bersifat umum ataupun global, sehingga untuk menerapkan isi di dalam Al-Quran itu adanya pengolahan dan penalaran atau akal manusia. Misalnya kita disuruh untuk mengerjakan ibadah, sholat, puasa, zakat, naik haji dan sebagainya, tapi kita tidak tahu dan paham bagaimana cara mengerjakan ibadah tersebut, dan tidak kita jumpai di dalam Al-Quran, melainkan di dalam hadis Nabi yang telah dijabarkan oleh ulama, sebagaimana kita jumpai dalam kitab-kitab fikih. Nah, yang selanjutnya yaitu ada hadis ataupun as-sunnah. Sebagai sumber ajaran Islam, hadis memiliki peran penting setelah Al-Quran, yaitu sumber ajaran kedua ya bagi kita umat muslim, yaitu adalah hadis. Nah, yang pertama Al-Quran, yang kedua itu hadis. Nah, ada beberapa para hadis di samping Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam, yaitu pertama memberikan penegasan ataupun menegaskan lebih lanjut terkait ketentuan yang ada dalam Al-Quran. Misalnya ada sholat di dalam Al-Quran dan ada ketentuan mengenai sholat, maka dari itu hadis perlu menegaskan terkait pelaksanaan sholat dalam subuh Rasulullah. Contoh lainnya adalah mengenai zakat dan haji yang sudah ada ketentuannya, namun untuk dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, ketentuan itu ditambah dalam arti dikembangkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang kedua yaitu sebagai penjelas isi Al-Quran, misalnya mengenai tentang sholat. Nah, yang ketiga yaitu mengembangkan atau menambahkan sesuatu yang samar-samar atau tidak ada ketentuan di dalam Al-Quran. Contohnya mengenai hadis zakat fitrah, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 sak kurma ataupun gandum. Kalau sekarang kita itu menggunakan beras ya, ataupun bisa juga diuangkan. Nah, tergantung harga beras tersebut. Nah, untuk setiap orang baik merdeka ataupun hamba, baik laki-laki maupun perempuan. Di sini hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya yaitu ada kajian ruang lingkup keislaman. Nah, di dalam sumber keislaman baik di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta ditunjang dengan ijtihad para ulama terdahulu. Ruang lingkup keislaman terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada akidah, syariah atau ibadah, serta akhlak. Adapun nilai-nilai pokok keislamannya itu di sini yaitu pertama kita akan menjelaskan tentang nilai akidah dulu. Menurut istilah, akidah adalah segala sesuatu yang diyakini kebenarannya oleh hati nurani manusia yang ditetapkan berdasarkan dalil qat'i, yaitu Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, akidah merupakan tempat untuk mendirikan seluruh bangunan ataupun ajaran Islam. Nah, akidah juga merupakan sistem keyakinan Islam yang menjadi dasar seluruh aktivitas umat Islam di dalam kehidupannya. Menurut Hasan al-Banna, akidah merupakan beberapa perkara yang wajib diyakini kebenaran oleh hati, menghadirkan ketentraman jiwa, menjadikan sebuah keyakinan tidak bercampur atau tercampur sedikit pun dengan keraguan. Oke, berarti akidah adalah keyakinan pada diri kita sendiri ya. Selanjutnya yaitu ibadah. Secara harfiah berarti bakti manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis Tarjih Muhammadiyah mendefinisikan ibadah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menaati segala perintahnya, menjauhi larangannya dan mengamalkan segala yang diizinkannya. Menurut ulama fikih, ibadah adalah sebuah bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendamba pahala darinya. Pahala itu adalah bonus ya. Tujuan ibadah kita sebenarnya adalah hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena Allah taala, lillahi taala. Setelahnya itu adalah bonus. Pahala itu juga bonus, bonus kita di akhirat. Ya, ibadah terbagi menjadi 2, yaitu ibadah makhdhah dan ibadah ghairu makhdhah. Nah, ibadah makhdhah yang tercermin dalam rukun Islam, 5 rukun Islam, yakni syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji ke Baitullah jika mampu. Nah, ibadah makhdhah merupakan ibadah yang ditentukan caranya maupun praktiknya, sedangkan ghairu makhdhah merupakan segala ibadah yang tidak termasuk atau
di luar ibadah makdoh. Sesuatu dapat dikatakan ibadah ghairu makdoh ketika ibadah itu hanya ditunjukkan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Hasbu Asy-Syiddiqi, ibadah ditinjau dari bentuknya dibagi menjadi 5 bentuk, yaitu ibadah perkataan, ibadah perbuatan, ibadah menahan diri dari suatu perbuatan, ibadah melengkapi perbuatan dan menahan diri dari suatu perbuatan, serta ibadah yang menggugurkan hak. Nah, yang selanjutnya yaitu ini pengertian tentang tanam pendidikan Al-Quran. Nah, tanam pendidikan Al-Quran adalah sebuah lembaga pendidikan yang mengajarkan anak untuk belajar baca tulis Al-Quran dan mencoba menanamkan perasaan cinta Al-Quran pada anak. Secara umum, taman pendidikan Al-Quran menyiapkan anak didik menjadi generasi Qurani, yaitu generasi anak yang memiliki komitmen kepada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Di samping itu, Taman Pendidikan Al-Quran ataupun TPA adalah sebuah wadah atau sebuah sarang pembelajaran bagi anak-anak pada usia tersebut. Pada usia dini ya, anak-anak diajari beberapa macam-macam dan belajar mengkaji, memahami anak tentang rukun iman dan Islam. Hal ini menjadikan benteng bagi anak. Peraturan pemerintahan di sini ada Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 24 Ayat 2 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan menyatakan bahwa pendidikan Al-Quran terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Quran atau TKA ataupun TKQ, Taman Pendidikan Al-Quran, TPA ataupun TPQ, Ta'lim Quran lil Aulad atau TPQA, dan bentuk lainnya. Banyak jenisnya ya. Perkembangan lembaga pendidikan Al-Quran yang sangat begitu pesat menandakan makin meningkatnya kemampuan dan kesadaran masyarakat akan betapa pentingnya kemampuan anak dalam membaca dan menulis Al-Quran dan keberadaannya di negeri ini. TPA ini sangat penting sekali untuk kita sebagai pendidik mengenalkan kajian-kajian Islam TPA ini kepada anak-anak. Apa sih itu keislaman, apa sih itu yang hak dan mana yang boleh, mana yang tidak kepada anak-anak usia dini ya. Itu tepat sekali kita ajarkan di TPA. Terutama adalah bagaimana kita mengenalkan Al-Quran. Apa sih itu Al-Quran, bagaimana cara baca yang benar gitu. Nah, selanjutnya yaitu menurut An-Nahrawi, tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan tersebut atau TPA tersebut hendaknya melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, menyadari bahwa Allah menjadikan manusia sebagai penyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran. Nah, yang kedua, di dalam masyarakat Islam seluruh anak-anak dianggap anak sendiri maupun anak kerabatnya, sehingga di antara mereka saling memberikan perhatian satu sama lainnya dalam mendidik anak yang ada di lingkungan mereka, sebagaimana mereka mendidik anak sendiri. Yang ketiga, ada orang yang melakukan kejahatan, maka masyarakat akan turun tangan ataupun turut menghadapinya dengan menegakkan hukum yang telah berlaku, termasuk adanya beberapa ancaman hukuman yang diberikan dan kekerasan lain dengan cara yang terdidik. Nah, keempat, masyarakat juga dapat melakukan pembinaan melalui karantina ataupun pengisolasian atau memutus hubungan kemasyarakatan bagaimana yang pernah dicontohkan oleh kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kelima yaitu pendidikan kemasyarakatan dapat dilakukan melalui kerjasama yang utuh. Untuk masyarakat muslim merupakan masyarakat yang padu. Perpijak dari gagasan tersebut, maka lahirlah bentuk pendidikan kemasyarakatan seperti masjid, surau, TPQ atau TPA, wirid, remaja, kursus-kursus keislaman, dan pembinaan rohani. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memberikan kontribusi dalam pendidikan yang ada di lingkungannya. Jadi kita sebagai masyarakat yang mempunyai ilmu lah. Di sini menurut An-Nahrawi, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab kita yang telah belajar, tanggung jawab kita yang mempunyai ilmu untuk memanfaatkannya untuk berbagi kepada orang lain, yaitu mengajarkan kepada anak-anak tersebut. Itu sangat penting ya, berbagi ilmu ya, agar ilmu kita sangat bermanfaat. Yang selanjutnya yaitu
ada tujuan atau berdirinya dari Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, di sini adapun tujuan didirikannya Taman Pendidikan Al-Quran, tujuan pendidikan TPA dan tujuan pengarahan TPA adalah membantu mengembangkan potensi anak ke arah pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan keagamaan melalui pendekatan yang disesuaikan dan sunnah Rasulullah SAW. Mempersiapkan anak agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan keagamaan yang telah dimiliki melalui program Sedangkan tujuan pengajaran TPA adalah santri dapat memahami Al-Quran. Anak-anak tersebut dapat memahami Al-Quran ya sebagai bacaan dan pedoman hidup. Anak-anak tersebut dapat membaca Al-Quran dengan benar dan lancar sesuai hukum tajwid. Jadi di sini santri ini adalah sebutan untuk anak-anak yang mengaji. Nah, santri dapat mengerjakan sholat 5 waktu dengan tata cara yang benar yang telah diajarkan oleh kita sebagai pendidik. Santri juga dapat menguasai hafalan sejumlah surat pendek, ayat pilihan untuk TPA dan untuk doa sehari-hari. Santri dapat berakhlak sosial baik sesuai dengan tuntunan Islam. Santri juga dapat menulis huruf Arab dengan baik dan benar. Jadi tujuan adanya TPA itu adalah sangat penting ya. Apalagi biasanya TPA itu terjadi di tempat-tempat penduduk gitu. Kayak jika tidak ada pondok pesantren di suatu tempat, maka kita bisa membuka TPA. Jadi itu sangat membantu kita untuk mewujudkan, menanamkan nilai-nilai keislaman kepada anak-anak tersebut. Mengetahui apa sih ibadah, apa sih akidah gitu. Bagaimana kita mengajarkan akhlak yang baik dan benar. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah pendekatan kontekstual. Nah, ini menggunakan metode ini saya bisa menerapkannya juga. Salah satu metodenya. Nah, pendekatan pembelajaran kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran yang dikenal dengan sebutan CTL ataupun Contextual Teaching and Learning. Nah, di sini adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata. Sangat berkaitan sekali ya, ibadah, akhlak, akidah itu dengan dunia nyata anak-anak. Melalui pendekatan kontekstual ini diharapkan hasil belajar dapat lebih bermakna bagi siswa ataupun peserta didik, karena siswa dapat mengaplikasikannya hasil belajarnya dalam kehidupan mereka dalam jangka panjang. Nah, metode pendekatan kontekstual ini sangat cocok sekali saya gunakan dalam penanaman penilaian nilai-nilai keislaman ini. Nah, yang menyusun pendekatan kontekstual dan sekaligus menjadi cirinya adalah yang pertama itu membangun hubungan untuk menemukan makna. Untuk menemukan makna, untuk menumbuhkan rasa ingin tahunya gitu kan. Nah, yang kedua tuh melakukan sesuatu yang bermanfaat. Yang ketiga, belajar secara mandiri. Yang keempat, kolaborasi. Yang kelima, berpikir kritis dan kreatif. Yang keenam, mengembangkan potensi individu. Yang ketujuh, standar pencapaian yang tinggi. Yang kedelapan, atau asesmen yang autentik. Nah, jadi kenapa saya memilih metode ini? Karena metode ini sangat cocok sekali saya gunakan dalam menerapkan nilai-nilai keislaman tersebut di Taman Pendidikan Al-Quran Nurul Yakin Talang Padang ini. Nah, yang selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Ini metode penelitian ya. Nah, yang pertama itu pendekatan dan jenis penelitian. Nah, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif ataupun metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental, bergantung pada manusia dan kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasa dan dalam peristilahannya. Penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang berlandas pada filsafat positivisme. Jadi, metode penelitian ini digunakan untuk meneliti pada suatu kondisi objek yang alamiah, di mana di dalam hal ini penelitian sebagai instrumen kunci dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan.
Terus sedangkan data analisis ini bersifat indukatif dan hasil penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna pada generalisasi. Ini metode penelitian yang saya pilih ya. Ketika saya meneliti ini. Nah, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yang merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya saya menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses ataupun sekelompok individu, latar sosial, kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas. Dan penelitian mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur mengumpulkan dan berdasarkan waktu yang ditentukan. Selanjutnya itu adalah prosedur pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data gitu kan, mendapatkan hasil. Dalam proses pengumpulan data, instrumen yang digunakan oleh penelitian diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, terus yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Nah, Miles dan Huberman menyatakan bahwa segala aktivitas di dalam analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai selesai ataupun tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data diantaranya adalah data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification. Teknik analisis kualitatif merupakan teknik analisa yang dipergunakan untuk menganalisis data kualitatif dengan data analisis. Data ini ada 8 tahap yang menjadi rangkaian analisis proses. Nah, yaitu di sini ada bukan 8. Di sini ada 4 tahap ya. Nah, di sini adalah pengumpulan. Yang pertama di sini adalah pengumpulan. Terus selanjutnya yaitu penyaji data. Setelah penyaji data, kita melakukan reduksi, baru penarikan. Nah, mereduksi data di sini, mereduksi data berarti merangkum. Setelah penyajian data, kita merangkum data tersebut, memilih sesuatu yang pokok, memfokuskan pada hal yang sangat penting, mencari tema dan polanya. Dengan hal ini, data yang dapat reduksi memberikan gambaran secara gembleng dan lebih jelas, sehingga mempermudah kita dalam meneliti melakukan pengumpulan data yang selanjutnya. Lalu yang kedua yaitu penyajian data. Langkah selanjutnya yang diambil adalah penyajian data dalam meneliti kualitatif. Dalam hal ini, data dapat disajikan ataupun diberikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내 맘